Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, semoga sahabat sekalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kasus kita kali ini adalah kasus yang relatif jarang, yaitu aneurisma yang berada pada arteri posterior inferior cerebellar artery, yaitu PICA. Jadi, aneurisma di arteri PICA adalah sesuatu yang cukup langka. Dan ini diderita oleh seorang laki-laki usia 56-57 tahun yang datang dengan keluhan vertigo dan sakit kepala. Ya, nama saya Robinson. Saya kelahiran tahun 69 ya. Saya asal dari Tanjung Pinang. Awalnya saya sakit kepala, sampai sakit betul lah. Dan itu saya cek ke Malaysia lah ya. Di sana di MRI segala macam. Ya, terus hasilnya itu harus dikoilin ya. Jadi dokter yang umum itu rujukan saya ke dokter saraf yang Malaysia itulah. Nah, waktu itu di Regency ya. Di sana dicek segala macam di MRI, maka baru diketahui ada pembuluh darah yang membesar, menjendul gitulah, kayak balon gitu, ada sebiji itulah. Nah, itu katanya tidak boleh pecah, kalau pecah itu bisa fatal. Terus harus dikerjakan, kalau enggak 50-50. Nah, kalau itu pecah bisa bisa bahaya lah ya, bisa koma, bisa stroke. Pasien ini sudah melakukan pemeriksaan di luar negeri dan dikatakan ada aneurisma otak yang mungkin sudah pecah karena sakit kepala dan vertigonya itu timbul mendadak. Sehingga disarankan oleh dokter di sana untuk dilakukan tindakan untuk aneurisma otaknya. Nah, pasien ini anaknya kemudian mencari referensi dan pada akhirnya dia berdiskusi dengan Dr. Joy dan saya katakan bahwa untuk aneurisma ini bisa kita lakukan tindakan coiling untuk menyelesaikan masalah aneurismanya. Ya, jadi saya serahkan sama anak saya sama menantu saya lah. Mereka cari-cari di YouTube lah ya. Katanya ketemu ada dokter ini, Dr. Joy ya, lebih akrab lah ya disapanya. Jadi akhirnya anak saya suruh memutuskan lah, mau di Malaysia atau di Jakarta ya. Jadi anak saya lebih sama menantu saya ya, lebih memilih ke sini lah. Jadi kalau sahabat lihat di sini adalah aneurismanya, ya. Dan aneurisma otak ini ukurannya cukup besar kalau kita bandingkan dengan parent arterinya. Dan tindakan itu kemudian setelah DSA kita lakukan tindakan coiling aneurisma dan ini adalah saat kita memasukkan coiling dan ini setelah coil kita masukkan ke dalam kantung aneurisma. Jadi sahabat bisa melihat antara sebelum dilakukan tindakan coiling kita melihat bahwa kantung aneurisma ini cukup besar dan cukup rentan untuk pecah yang bisa menyebabkan pendarahan batang otak dan pasca tindakan coiling kita melihat bahwa kantung itu sudah tertutup oleh coil sehingga kemungkinan pecah menjadi tidak ada atau kalau ada bahkan sangat kecil sekali. Jadi tindakan coiling pada pasien ini kita lakukan dengan teknik single microcatheter coiling dan memang yang menjadi tantangan pada kasus ini adalah adanya stenosis pada arteri vertebralis di mana yang menjadi akses pada aneurisma itu. Karena adanya stenosis itu memang itu bisa menyulitkan akses masuk kita ke dalam aneurisma. Tapi syukur kita bisa mengatasi permasalahan stenosis itu dan permasalahan kedua adalah memilih angle yang tepat untuk memasukkan coil ke dalam aneurismanya. Dan dengan angle yang tepat dan dengan visualisasi yang bagus dari mesin DSA, kita berhasil memasukkan 3 buah coil ke dalam aneurismanya. Nah, ini adalah coil yang pertama kita masukkan dan kita membentuk suatu pola frame di dalam kantung aneurismanya. Pelan-pelan kita masukkan sampai frame itu cukup memenuhi kantung aneurisma. Kemudian setelah itu kita masukkan coil kedua, sama juga dengan pelan-pelan kita masukkan coil kedua sampai betul-betul memadati kantung aneurisma. Dan setelah coil kedua, kelihatannya memang aneurisma sudah sebagian besar terisi coil, namun kita menganggap bahwa untuk bisa lebih memadati kantung aneurisma itu dengan coil yang berarti meningkatkan tingkat penyembuhan dari aneurisma ini, kita masukkan coil yang ketiga. Dan dengan demikian, ini adalah hasil coil yang ketiga. Hasilnya sangat memuaskan sekali bahwa aneurismanya sudah total teroklusi. Awalnya itulah ya, takut tak bisa coilin, mau clipping. Ya, tapi mungkin dengan usahanya Pak Dr. Joy bersama timnya, akhirnya berhasil. Bisa di-coilin. Wah, itu kita senang betul lah. Bisa pakai coiling. Tapi menurut Pak Dr. Joy sih dia santai aja. Mau itu tindakan clipping, itu coiling, dia mah santai aja. Kayak udah makanan hari-harinya ya. Awalnya ini pembuluh darah saya agak menyempit ya. Jadi Pak
Dr. Joy ya berusaha ya semaksimal mungkin untuk mengadakan tindakan clipping aja, coiling. Jadi ternyata semalam dilakukan itu tindakan berhasil lah ya. Jadi dilakukan dengan coiling. Nah, memang cukup berusaha lah beliau ya. Ya juga bersama timnya lah ya, yang jelas ya. Juga dengan fasilitas rumah sakit Madayapuri yang lengkap dengan alatnya lah ya, semuanya canggih. Pasien ini pulihnya cepat. Jadi pasca tindakan coiling, pasien ini langsung bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang sangat membahagiakan adalah waktu perawatannya pun singkat, hanya 1 hari. Keesokan harinya, pasien ini sudah merasa sangat sehat sekali dan bisa pulang ke daerah asalnya. Lebih percaya dengan Dr. Joy lah ya, lebih pede. Karena memang Dr. Joy ini betul-betul spesialisnya ya. Dokternya ramah, juga baik. Melakukan tindakan juga santai dia. Orangnya santai, suka bergurau gitu ya. Jadi kita bawanya pun rileks lah ya, nggak terlalu cemas. Nah, kita percaya habis lah. Apa yang mereka tindakan, mau coiling, mau clipping pun kita serahkan sama Pak Joy, Pak Dr. Joy. Kita kasih jempol. Ya, sama Dr. Joy, sama beserta timnya ya, tim jajarannya, betul-betul bekerja sama lah ya. Ya, terus juga rumah sakit lah yang begitu top. Dengan alat yang lengkap, semua fasilitas lengkap. Mantap. Itu di menantu saya yang cek-cek di YouTube itu banyak kontennya, banyak yang sudah berhasil lah ya, yang kita sudah tengok di YouTube itu. Dan Dr. Joy juga ramah ya, lagipun bisa konsultasi lewat lewat online ya. Nah, itulah secara gratis lagi. Jadi demikian cerita menarik kita pada sesi kali ini. Demikian, salam otak sehat, salam Dr. Joy. Berobat di Indonesia aja.